Saudara, kita baca sekarang, kita sudah sampai di Ayub pasal 25. Kemarin kita selesai dengan Ayub pasal 24. Akhirnya Ayub berkata bahwa Allah itu seakan-akan acuh tak acuh ya dengan kejahatan. Kelihatannya Tuhan itu membiarkan. Lalu kita lihat ayat yang pasal 25, Ayub 25, lalu disanggah oleh temannya ya pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Pasal 25 ayat yang pertama, maka Bildad orang Suah menjawab, ya 2, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. 3, dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Kita melihat di sini saudara ya, sahabat Ayub Bildad menjawab. Dan jawaban akhir dari Bildad ini ya mulai melemah saudara dan mulai turun. Jawaban tersebut ya mengabaikan contoh-contoh yang diberikan Ayub tentang kemakmuran orang jahat. Ya bukannya berusaha untuk membuktikan bahwa pendapat Ayub itu salah, Bildad malah menuduh Ayub itu sombong karena dia mengklaim bahwa penderitaannya itu bukanlah akibat dosa. Ayub tidak pernah mengklaim dirinya tidak berdosa, tetapi hanya menyatakan bahwa dosanya itu tidak mungkin menyebabkan kesukarannya saat itu. Jadi Bildad ya tidak menyanggah apa yang dikatakan Ayub sebelumnya bahwa Tuhan itu membela orang berdosa, bahwa orang-orang yang berdosa itu kelihatannya mujur, makmur. Ya, tapi justru Bildad itu menyatakan pendapatnya bahwa dia bilang tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah, dan ini memang benar saudara. Namun di sini kita lihat Bildad tidak lagi terus menyerang Ayub dengan kata-kata yang ya menusuk ya seperti kawan-kawannya yang lain yang berkata bahwa Ayub itu orang fasik, menipu janda-janda ya, melemahkan orang-orang anak-anak dia bilang orang-orang yang lemah. Tapi di sini Bildad bicara secara universal. Dia tidak menuduh Ayub, tapi dia berkata ya bahwa kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Tuhan yang menyelenggarakan damai dari tempat yang maha tinggi. Ini semua benar apa yang dia katakan saudara. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Jadi dia menyatakan bahwa gak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Gak ada satu orang pun yang bersih di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan dia berkata sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Sebab Tuhan itu adalah terang yang sesungguhnya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Ya dia menyatakan bahwa tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Tuhan. Dan perlu dipahami di sini bahwa Bildad ini ya yang berkata-kata ya dan bukan Allah. Dia itu menyatakan bahwa manusia itu seperti ulat, seperti cacing. Artinya manusia itu gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dan umat manusia itu ya dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi akibat dosa, gambar Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak saudara. Sampai ketika manusia itu kembali bertobat, menerima Tuhan Yesus dan hidupnya dipulihkan, barulah gambar Allah itu dikembalikan ya kepada manusia itu. Tetapi orang yang hidup dalam dosa itu ya pasti saudara ya artinya tidak ada apa-apanya, sehingga Bildad menggambarkan hanya seperti cacing. Ya, dan dikatakan di sana ya bahwa manusia itu ya di hadapan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang benar. Jadi memang ya seringkali kita merasa benar ya. Ayub pun merasa dia itu benar di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita juga mau sungguh-sungguh introspeksi ya pastilah saudara adalah kesalahan-kesalahan kita. Ya sehingga jangan sampai kita merasa terlalu benar sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-26 pasal 26 karena ini hanya pendek ya.
Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Ya, lalu Ayub menjawab lagi temannya Bildad, saudara. Ayub berkata di sana bahwa tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya buat bantuanmu kepada anak yang tidak kuat, ya. Dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Ayat 4, atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Ayat 5, roh-roh di bawah menggeletar, ya, menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Ayat 6, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan bumi sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, akhirnya Ayub dan teman-temannya itu terus beradu argumen mereka. Ya, yang kelihatannya siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. Sebenarnya ketika kita ada di dalam pergumulan, ya bahkan ketika kita dihakimi oleh orang sekalipun, tidak usah membalas, nggak usah berargumen. Karena ketika kita berargumen, saudara, maka bisa jadi malah apa yang kita sampaikan itu malah menjadi salah. Ayub ini terus membantah apa yang diomongi teman-temannya. Kita mengambil satu contoh dan bagian di sini, ketika kita dihakimi orang, lebih baik diam, lebih baik berdoa, tidak usah mencoba membela diri, nggak usah membalas argumen dengan argumen, saudara. Ya, duduk di kaki Tuhan berdoa. Seringkali Tuhan izinkan itu supaya kita ini nggak usah membela diri. Ya, ada orang-orang datang kepada saya, Bu, saya itu dituduh begini, Bu, saya dihakimi begini. Ya, saya rasanya mau melakukan pembenaran diri. Saya bilang tidak usah, nggak perlu. Kalau orang menghakimi kita, ya itu haknya dia. Ya, yang penting dia tidak mengganggu atau sampai meresahkan. Kalau hanya menggosipkan, memfitnah kita atau apa, tidak merugikan sampai bagaimana, biarin aja, saudara. Nah, yang menjadi akhirnya kesombongan dari Ayub ini akhirnya terus berargumen, berusaha membela diri sampai ada kata-katanya dia yang banyak kepleset. Dia bilang Tuhan itu membela orang yang jahat, akhirnya orang benar dibiarkan menderita hanya gara-gara dia terus membantah, mencoba mengatakan bahwa teman-temannya itu adalah penasihat sialan dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi berbuat dosa, saudara. Dan benar kata temannya, siapa sih orang yang bijak? Siapa orang yang benar? Apakah kamu merasa benar? Sebab di hadapan Tuhan itu nggak ada orang yang benar. Ya, jadi saudara, kita belajarlah di sini. Ya, mari ketika ada orang menghakimi kita, ketika ada orang menuduh kita, apapun, duduk saja di kaki Tuhan. Tidak usah membantah, nggak usah berargumen. Sebenar apapun kita rasa diri kita pasti ada salahnya juga, karena nggak ada manusia yang sempurna. Sebab Yesus berkata, kalau kau berkata bahwa kau tidak berdosa, maka engkau pendusta dan engkau menjadikan Tuhan itu pendusta. Karena semua manusia telah berbuat jahat dan telah jatuh ke dalam dosa. Tidak usah berargumen. Ayub terus membantah, ya. Dia berkata ayat 8, ia membungkus air dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ayat 12, ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Ayat 14, sesungguhnya semuanya itu hanya di ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Ya, sebenarnya yang mereka ucapkan ini semua benar. Apa yang Ayub katakan, ya, di pasal ini benar. Dia menyatakan kebesaran Tuhan, tidak ada yang melampaui Tuhan. Karena temannya Bildad sudah berkata begini-begini, Ayub merasa benar. Ya, lalu akhirnya dia mulai mengakui semua kuasa Tuhan.
Tuhan. Saudara, daripada kita ini sibuk membela diri, lebih baik kita mengagungkan Tuhan. Di tengah penderitaan, pencobaan yang seberat apapun, jangan pernah coba untuk membela diri, berargumen yang salah. Lebih baik kita memuliakan Tuhan, kita berkata Engkau maha kuasa, Engkau maha dahsyat, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Begitu saja saudara, supaya hidup ini semakin hari kita boleh semakin melihat ya kebaikan, bahkan kita boleh semakin melihat anugerah Tuhan, bahkan kita boleh semakin melihat apa yang terbaik. Sekarang kita akan lanjutkan Ayub pasal yang ke-27. Ya, judul perikopnya tidak ada harapan bagi orang fasik. Ya, setelah teman-temannya itu terus saling berargumen, mereka saling sindir menyindir. Ya, Ayub juga membalas dengan sindiran yang tajam. Ayub terus menyerang komentar-komentar Bildad ya dengan berbagai penjelasan. Ya, tetapi di sini akhirnya kita lihat saudara ya. Memang ya seringkali ketika kita bahkan dihujat, dihakimi, diam saja, nggak usah membalas karena percuma kita membalas omongan orang, pada akhirnya kita jatuh dalam argumen-argumen yang akhirnya menyimpang dari firman Tuhan. Iya, kita lanjut pasal 27, tidak ada harapan bagi orang fasik, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ayat yang kedua, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Lihat saudara, karena Ayub terpancing dengan omongan teman-temannya, akhirnya perkataannya pun jadi ngelantur. Ya, kalau kita ini terus mencoba membela diri dengan omongan orang kepada kita, maka ya pada akhirnya omongan kita pun jadi tidak menjadi berkat, bahkan ya menyalahkan Tuhan. Karena Ayub ingin menyanggah tuduhan teman-temannya yang berkata bahwa dia berdosa, akhirnya Ayub mengeluarkan perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bilang, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Waktu kita tidak mengerti dengan keadaan kita, apa yang sedang terjadi, diam. Karena kita tidak tahu Tuhan sedang kerjakan apa di hidup kita. Ayub gak pernah tahu dan gak pernah sadar bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Bahwa Tuhan akan pulihkan dia berlipat kali ganda. Tapi sayang karena mulut dia terpancing dengan omongan orang saudara. Akhirnya dia mulai mengatakan kata-kata yang sia-sia di sini. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayat 5, aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Memang kita tahu Ayub itu tidak bersalah. Di dalam perlakuan dia sudah berusaha hidup benar, tapi ya itulah ya karena akhirnya ada kesombongan saudara ya di dalam hatinya sehingga dia terus membela diri dan mengucapkan kata-kata yang ya tidak pantas. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ayat 7, biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Akhirnya ya dia mulai menyumpahi orang-orang. Mulai mendoakan yang buruk ya, biarlah musuhku dia bilang mengalami ya nasib ya seperti orang fasik dan orang yang melawan aku akan menjadi seperti orang yang curang. Ya, jadi saudara, kita bahkan tidak berhak ya atas hidup kita bahkan tidak berhak menentukan ya apapun, tapi yang terpenting adalah diam, berserah pada Tuhan ketika kita sedang diproses. Di tengah-tengah segala tuduhan yang Ayub alami, Ayub mampu menyatakan bahwa hati nuraninya itu bersih, ya. Dan hanya pengampunan Allah dan tekad untuk hidup benar di hadapan Allah yang bisa mendatangkan hati nurani yang bersih, saudara. Ya, riwayat Ayub menjadi begitu penting karena dia sedang dituduh. Seperti Ayub, kita pun tidak bisa mengklaim bahwa hidup kita tanpa dosa. Tetapi kita bisa mengklaim bahwa hidup kita ini telah diampuni. Bila kita mengakui dosa kita kepada Allah, maka Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi justru akan menjadi satu kesombongan ketika kita ini merasa kita nggak berdosa dan kita merasa kita tidak layak mengalami ini dan itu. Kalau Tuhan izinkan, kita mau apa saudara? Bagian kita itu hanya duduk diam di kaki Tuhan, ya, berdoa.
Ayat 8, karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Ayat 11, aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak, kata Ayub. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak, ayat 13. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari yang maha kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang dan anak cucunya tidak mendapat cukup makanan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya namun orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi uang itu. Saudara, jadi kita lihat di sini Ayub sedang menyatakan sesuatu bahwa waktu orang itu hidup dalam dosa, dalam kefasikan, maka dia tidak akan mendapat karunia untuk menikmati. Ayub berkata, orang-orang yang terlihat kaya, ya mereka itu kalau hidup di dalam dosa maka anak cucunya itu ya akan binasa. Bahkan mereka akan mengalami kemiskinan. Ya, dan Ayub berkata orang-orang yang menimbun uang sekalipun uangnya itu banyak, tapi kalau mereka itu hidup fasik, hidup berdosa, maka orang benarlah yang akan menikmati semua kekayaan itu. Orang-orang yang diberkati Tuhan lah yang akan menikmati semua apa yang mereka beri. Ayat 18, ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Jadi Ayub setuju dengan para sahabatnya bahwa akhir dari kehidupan orang-orang jahat itu adalah malapetaka dan ya kebinasaan. Tetapi dia tidak setuju bahwa dia itu dituduh sebagai orang jahat. Ya, dia tidak setuju kalau dia dituduh melakukan kefasikan dan layak mengalami penghukuman seperti sekarang ini. Sebagian besar hukuman yang Ayub sebutkan itu ya tidak pernah terjadi kepadanya. Jika dia tidak menganggap dirinya sebagai salah seorang yang jahat, sebaliknya dia terus meminta kepada Allah untuk membersihkan dia. Ya, Ayub berkata, ya bahkan orang-orang fasik itu sebagai orang kaya ia membaringkan diri tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya maka tidak ada lagi semuanya itu. Ayat 20, kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai, angin timur mengangkatnya lalu lenyaplah ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia, dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Jadi Ayub berkata ya bahwa orang-orang fasik itu akan mengalami ya kejatuhan, malapetaka, bahkan akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Karena itu ya kita semua tahulah bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan luput dari penghukuman. Tapi hari ini kalau kita merasa kita sudah berusaha hidup benar, tapi kita diizinkan mengalami masalah, penderitaan, tetaplah bersyukur dan lebih baik introspeksi diri. Lebih baik minta Tuhan baharui daripada kita terus membela diri, menyangga omongan orang. Itu tidak perlu saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita dan Tuhanlah yang akan menilai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, ya kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, ketika Engkau sedang mengizinkan persoalan masalah terjadi dalam hidup kami, maka Engkau juga akan beri kami kekuatan bahkan hikmat untuk memahami semua persoalan itu. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan, apalagi menuduh Tuhan jahat. Biarlah kami terus
menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dengan hati yang bersyukur. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai. Apa yang Kau perbuat di hidup kami itu adalah yang terbaik bagi kami. Bentuk kami Tuhan, ubah kami, sehingga tidak ada satupun dari kami yang merasa diri benar. Tapi biar Tuhan terus koreksi kami, ubahkan kami supaya hidup kami selalu dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam persoalan masalah beban yang berat, masalah rumah tangga, masalah keuangan, terlilit hutang piutang, juga setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah lawatan Tuhan terjadi. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu saudara di bagian yang sakit, letakkan di dadamu dan berkata, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya hidup kami terus ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu keluar dari ikatan dosa, yang ingin bergumul keluar dari semua kenajisan, percabulan, kemarahan, kepahitan, dan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan untuk keluar dari setiap dosa-dosa itu. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik Bapa. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang hari-hari ini merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, apapun. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, semua kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan kami minta ada dalam hidup mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa ini. Juga menjelang pergantian presiden beberapa bulan ke depan, Tuhan juga beri damai sejahtera bagi bangsa ini, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, apapun itu Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang ada bagi bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari bala, petaka, bencana, apapun yang bukan dari Tuhan, kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan terjadi agar semua bangsa-bangsa boleh kembali kepada Tuhan. Pertobatan tercurah di semua bangsa-bangsa dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya